Oke. Anfusahum. Anfusahum. Nah, baik. Pada kata anfusahum ini terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki. Nah, kesalahan yang sering terjadi biasanya membaca ikhfanya itu dengan anfusahum, yaitu mengarahnya ke bunyi ang. Ya, mengarahnya ke bunyi ang. Padahal tidak semua bacaan ikhfa itu berbunyi ang. Yang berbunyi ang hanya dua huruf, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di El-Ghifari Channel. Sahabat El-Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini insya Allah kita akan membahas beberapa hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-9. Dan insya Allah juga akan kita bahas beberapa kesalahan yang sering terjadi saat kita membaca ayat yang ke-9 ini. Tapi sebelum kita membahas satu persatu, kita bacakan terlebih dahulu. Kita awali dengan ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Baik, kita bahas hukum tajwidnya satu persatu. Yang pertama yaitu pada kata yukhadi'unallaha. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini terdapat lafaz Allah diawali harokat fathah. Maka ini disebut dengan lam jalalah tafhim atau lam tafhim. Apa itu lam tafhim? Yaitu ketika lafaz Allah diawali harokat fathah ataupun harokat dhammah. Bagaimana cara membacanya? Yaitu dibaca tafhim tadi. Tafhim itu apa? Yaitu dibaca tebal. Maksudnya dibaca seperti ini. Yukhadi'unallaha. Bukan yukhadi'unallaha. Tapi nallaha. Itu khusus ketika ada lafaz Allah diawali harokat fathah. Namun ketika huruf lamnya adalah lam biasa, bukan lam pada lafaz Allah, maka tetap dibaca tipis. Yukhadi'unallaha, nallaha. Nah, seperti itu. Jadi khusus untuk lafaz Allah. Oke. Selanjutnya, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Walladzina. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada kata ini biasanya tertukar pengucapannya atau pelafalannya pada kata walladzina menjadi walladina menggunakan dal. Seharusnya menggunakan dzal, walladzina. Karena dari sisi makhrajnya teman-teman, dari sisi makhraj, dzal ini dengan dal yang seperti ini itu berbeda. Dzal makhrajnya yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Walladzina. Dan memiliki sifat suaranya mengalir. Dzadzubad. Dzadzubad. Bad. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan dal? Dal itu bertemunya ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas.
ya, dan memiliki sifat suaranya tertahan. Dadidubada, dadidubada. Beda kan? Dengan ini dzadzubad, bad, bad. Nah, beda kan? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Walladzina bukan walladina. Oke? Walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum illa. Nah, ini terdapat hukum bacaan mad, yaitu mad jaiz munfasil. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Sebab di sini terdapat tanda mad, ya, tanda coret panjang bertemu dengan hamzah dalam bentuk alif. Ya, bertemu hamzah dalam bentuk alif. Nah, kalau bertemunya hamzah, bentuknya hamzah, ya, seperti ini, hamzah yang seperti ini, maka itu sudah bisa dipastikan dalam satu kata. Dan itu termasuk mad wajib muttasil. Nah, ketika ada coret panjang ini bertemu dengan alif, ini bentuknya alif yang seperti ini, maka dibaca mad wajib, mad jaiz munfasil. Sebab bertemunya huruf tanda mad coret panjang dengan hamzah dalam beda kata. Nah, bagaimana cara membacanya? Yaitu dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Illa illa seperti itu. Oke? Anfusahum, anfusahum. Nah, baik. Pada kata anfusahum ini terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki. Nah, kesalahan yang sering terjadi biasanya membaca ikhfanya itu dengan anfusahum, yaitu mengarahnya ke bunyi ang. Ya, mengarahnya ke bunyi ang. Padahal tidak semua bacaan ikhfa itu berbunyi ang. Yang berbunyi ang hanya 2 huruf, yaitu qaf dan kaf. Nah, perlu diketahui teman-teman, bacaan ikhfa itu ada 3 macam. Yang pertama ikhfa aqrab, ikhfa ausat, dan ikhfa ab'ad. Ini berdasarkan letak huruf-huruf ikhfa tersebut dengan makhrajnya huruf nun. Nah, yang terdekat adalah ikhfa aqrab, yaitu ta, ko, dal. Makanya bunyinya cenderung lebih jelas bunyi nun sukunnya. Kemudian yang paling jauh adalah qaf dan kaf, yaitu ikhfa ab'ad. Nah, bunyinya lebih mengarah ke bunyi ang. Min qablikum dan in kuntum. Nah, seperti itu. Nah, selain itu termasuk dalam kategori ikhfa ausat. Hurufnya berarti 10 selain ta, ko, dal, dan qaf, kaf. Nah, maka cara membacanya bunyi nun sukunnya itu disamarkan ke huruf setelahnya dan harus kita ketahui posisi makhrajnya. Anfusahum ketika mendengungkan bunyi nun sukunnya itu, posisi makhrajnya udah siap-siap di posisinya huruf fa, yaitu ujung perut bibir bagian bawah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Anfusahum, bukan anfusahum tapi anfusahum. Seperti itu. Kemudian selanjutnya anfusahum wama. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada kata ini terlalu lama mendengungkan bunyi nun sukun, mim sukun. Anfusahum wama. Nah, ini keliru. Kenapa? Ini termasuk dalam kategori izhar syafawi, yaitu harus dibaca jelas mim sukunnya, tidak boleh didengungkan atau memanjangkan bunyi dengungan. Anfusahum wa ma yash'urun. Hum wa ma. Nah, seperti itu. Anfusahum wa ma yash'urun. Yash'urun. Nah, di sini hati-hati. Biasanya kita tertukannya dengan huruf sin. Yas'urun. Nah, atau dengan short. Yash'urun. Nah, itu kurang tepat.
ini menggunakan huruf shin. Shin itu memiliki sifat tafasyi. Jadi menyebarnya suara melalui celah-celah gigi. Ya. Yash, yash, yash. Nah, yash. Seperti itu teman-teman. Hati-hati. Kemudian yang terakhir, yash'urun. Ini terdapat hukum bacaan mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Yaitu ketika ada mad tabi'i. Mad tabi'inya mana? Waw sukun diawali harokat dhammah bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Jadi syarat pertama ada mad tabi'i. Mad tabi'inya ini waw sukun diawali harokat dhammah. Kemudian syarat yang kedua, bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidupnya mana? Yaitu huruf nun berharokat fathah. Kemudian dibaca waqaf. Maka cara membacanya adalah huruf hidupnya disukunkan, kemudian dibaca panjang. Boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Yash'urun. Itu kalau 1 alif. 1 alif. Yash'urun. Itu kalau 2 alif. Yash'urun. Itu kalau 3 alif. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, itu yang perlu kita perhatikan saat kita membaca surah Al-Baqarah ayat yang ke-9. Baik, terakhir sebelum kita akhiri, mari kita ulangi lagi dari yukhadi'un Allah sampai yash'urun dengan menerapkan apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir ini. Kita awali dengan ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون Sadaqallahul Aliyyul Azim. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. Jika ada yang ingin antum tanyakan atau ingin kita bahas secara detail mengenai hukum tajwid dan makharijul huruf serta sifatul huruf, silakan komen saja di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita buatkan video penjelasannya. Demikian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.